Oke teman-teman, saya mendapatkan satu video atau dikirimin satu video. Ini sebenarnya sudah rame di media sosial ya. Ini ada video terkait dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ini ada tulisan juga, dikasih juga ini ya. Ngeri, diduga diteliti KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar ya. Jadi tadi di video itu ada sempat cekcok di dalam rumah, kemudian ada yang berkata yang kata-kata kasar, tapi kita nggak tahu siapa tuh, apakah benar antara si Lesti itu dengan si Rizky, kita nggak tahu ya itu ya, karena kita tidak lihat sendiri. Tapi tadi itu dibuka pagarnya itu, terus keluar, kelihatan di depan itu ada mobil gitu ya. Itu videonya. Kemudian tadi saya juga mendapatkan beritanya, atau kemarin ini saya dikirimin juga beritanya itu. Ternyata sudah ada laporan ke pihak kepolisian gitu ya. Udah ada laporan ke pihak kepolisian. Ini laporan kepolisiannya di mana? Di Metro Jaya ya. Di Metro Jakarta Selatan, tertanggal 28 September 2022. Nah, kemudian saya dikirimin juga berita dari yang dirilis di media, ada salah satu media yang merilis ya, greathype.id. Saya dimintai pendapat secara hukum bagaimana. Yang pertama yang saya tanggapin adalah yang memberikan pendapat kepada teman-teman atau para penonton semua. Poin pertama adalah mohon diperhatikan untuk dipertimbangkan kepada rekan-rekan media untuk kalau mengupload berita, kalau bisa laporan kepolisian itu sebagian di-blur lah. Ini tadi saya melihat nggak di-blur ini, nggak di-blur sama sekali ini ya. Jadi kelihatan dari nomor kepolisiannya sampai alamat rumah, pekerjaan, dan juga tanggal lahir. Juga ini kelihatan semua di situ. Jadi mohonlah kepada teman-teman atau rekan-rekan media untuk kalau bisa di-blur sebagian. Yang kedua terkait dengan KDRT ya. Antara si Lesti dengan si Rizky. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Poin berikutnya adalah yang perlu ditegaskan kepada seorang suami ya, atau laki-laki. Saya juga laki-laki ya. Saya menanggapi ini secara hati, secara manusia ini ya. Laki-laki atau seorang pria menikah dengan si istri. Si istri itu punya keluarga, itu pertama. Kenapa kemudian direstui, diberikan kepercayaan untuk menikahin anak saudarinya, untuk dinikahkan kepada laki-laki. Diberikan kepercayaan secara sepenuhnya, untuk bisa, yang pertama adalah bisa menjaga, bukan dijadikan binatang, jadikan hewan yang dipukul begitu-begitu aja, sesuka hati ketika sudah emosi, kemudian malah memukul seperti binatang begitu, dibanting segala macam. Itu tidak boleh, dan sudah ada aturan hukumnya. Sudah ada aturan hukumnya sebagaimana berlaku di Indonesia. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang ada di dalam rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Jadi 4 hal ini konsekuensi pidana di dalam pasal 5 ketika melakukan kekerasan. Dengan 4 jenis yang tadi, ada beberapa macam hukuman atau ancaman hukuman pidana penjaranya. Dan kalau dikaitkan dengan
kejadian yang sudah viral di media sosial itu, ya teman-teman kirim ke aku, ada yang mengirim kemarin menanyakan berapa tahun sih hukuman kira-kira ya terhadap Rizky nanti kalau dilanjut perkara atau laporan tersebut. Ada dua kemungkinan. Adalah pertama, di dalam pasal 44 ayat 1 dan di dalam pasal 44 ayat 2. Kalau pasal 44 ayat 1 5 tahun penjara. Kalau pasal 44 ayat kedua, maka 10 tahun penjara. Kalau 15 tahun tidak, karena si Lestinya itu tidak meninggal, kan begitu. Kecuali kalau si Lestinya udah meninggal. Karena di dalam poin 3 ini mengatakan bahwa dalam hal perbuatan, ya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mengakibatkan matinya korban. Nah, kalau korbannya nggak mati berarti tidak, bukan 15 tahun. Artinya si Rizky bisa terancam pidana 10 tahun. Kenapa? Karena saya melihat di berita juga ada luka-luka katanya ada di mata ya, terus ada di tangan, mungkin akibat dari kekerasan tersebut. Ya, pendapat saya kalau melihat berita dan melihat dari laporan tadi yang sudah dilaporkan di Polres ya Jakarta Selatan itu adalah pasal 44 ayat 2 yang mengakibatkan luka-luka berat sehingga mengakibatkan tidak bisa beraktivitas dan terganggu kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu yang bisa saya berikan tanggapan kepada teman-teman yang menanyakan terkait dengan berita yang lagi viral. Sebenarnya saya tidak mau menanggapi, tetapi karena banyak yang bertanya, tetap haruslah ya menjadi kewajiban buat saya juga untuk menjawab. Dan semoga jawaban atau tanggapan saya terkait dengan kejadian atau video yang sudah dikirimkan dan berita yang lain yang sudah dikirimkan memberikan jawaban buat teman-teman semua, dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.